pakai yang tipe tadi, cuman di jack standin gitu Pak Peter itu. Pertama mungkin berbahaya, kedua tidak maksimal Tidak kerjanya. maksimal Tidak kerjanya. maksimal dan nggak efisien. Kalau di YouTube yang kejadian itu cukup banyak juga ya Pak Peter. Cukup banyak. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Video kali ini gue ingin memberikan suatu edukasi mengenai dunia per-anti-karatan. Wah, buat teman-teman semua nih yang baru beli mobil baru atau mungkin punya mobil yang belum di anti-karat, sudah wajib hukumnya menonton video ini sampai selesai. Jadi tanpa panjang lebar, kita akan langsung ketemu dengan representatif dari salah satu brand yang terkenal untuk anti-karat, yaitu Wurth dari Jerman. Yuk, kita jalan. Wah, Pak Peter, halo, apa kabar? Baik. Pak Peter, Apa kabar? sehat? Sehat. Nah, teman-teman semua, perkenalkan, ini Pak Peter, perwakilan dari Wurth. Pak Peter. Perkenalkan, nama saya Peter Hmm. dari PT Wurth Indonesia. Pak Peter sebagai apa di PT Wurth? Sebagai bisnis konsultan. Bisnis konsultan. Nah, makanya gua thank you nih datang nih, Oke. Pak Peter ke White Gloss. Ini pengen buat suatu video Pak Peter, edukasi buat teman-teman semua yang menonton mengenai dunia anti karat. Oke. Terutama kemarin kalau teman-teman yang bagi yang belum tahu, White Gloss baru saja membeli salah satu peralatan untuk mensupport anti karat, karena kita juga dulu pernah pakai Pak Peter. Betul. Beli ke Wurth juga untuk anti karat, tapi kurang maksimal karena belum ada ini Tube tube post sleeve ya Pak Peter, namanya tube post sleeve dari Wurth yang baru saja kita beli. So makanya gua undang Pak Peter, thank you udah datang. Kita pengen ngobrol-ngobrol nih Pak Peter mengenai dunia peranti karatan. Nah, Peralatan. Pak Peter, kalau misalkan dari Wurth sendiri, sebetulnya Wurth itu spesialis di apa sih Pak Peter? Wurth spesialis di barang-barang consumable seperti engine protector, engine conditioner, air radiator coolant, juga sekarang mengembangkan marketnya ke automotive equipment, peralatan Automotive perbengkelan. equipment. Oh, berarti bukan dari awalnya automotive equipment ya? Bukan. Oh, gitu. Peralatan barang consumable. Saya baru tahu loh itu. Saya kira dari awal emang Ya. khusus untuk otomotif, bukan ya ternyata ya? Khusus otomotif, tapi barang consumable. Oh, barang consumable. Seperti apa itu Pak Peter? Engine conditioner, radiator coolant, terus ada waterproofing untuk anti karat, ya kan? Dan lain sebagainya. Oh gitu. Purging, buat purging. Paling Purging diesel. terkenal anti karatnya? Anti karat, ya cukup lumayan dikenal. Cukup lama dikenal ya? Ya, Oke Pak Peter. Nah ini pengen ngobrol-ngobrol Pak Peter. Jadi kemarin kan akhirnya kita ambil keputusan nih Pak Peter untuk Betul. membeli yang tube post sleeve. itu post sleeve. Nah sebetulnya ada kategorinya apa aja sih Pak Peter kalau di Wurth yang sekarang lagi dijual? Two post sleeve, four post sleeve, scissor lift, terus ada balancer, ada tire changer, ada ATF changer, juga ada recycle AC. Recycle AC. Oh. Untuk kuras AC. Kuras AC. Ya, Jujur sebetulnya ini emang masih baru tuh gimana sih Peter? Soalnya dari dulu kan nggak pernah mendengar ada Wurth itu masuk ke lifter. ya ke lifting equipment ya. Lifting equipment ini sebetulnya untuk pertama kali kita jual lift untuk tahun ini baru menjual lifting equipment. Oh gitu. Ngembangin pasar. Jadi dulu kan mungkin untuk anti karatnya sudah ada buat Ya, mobil-mobil. ya, radiator coolant udah ada. Banyak Ini bengkel-bengkel sudah pakai, banyak tuh di Instagram, lihat teman-teman juga yang punya perbengkelan. Kalau anti karat biasanya Wurth Ya. gitu kan. Tapi nggak pernah melihat ada lifternya nih Pak ya, Peter. lifting equipment. Jadi kali ini komplit ya, udah Komplit. ada Tools. toolsnya, Ya, udah ada lifting equipment. udah ada lifting equipmentnya, Lifting equipment, four post, two post, two post, four scissor post. lift. sama ada anti karatnya sendiri. Betul. Ya, wah menarik sekali ya. Nah, ini kita beli karena sudah konsultasi dari Pak Peter. Jadi beruntungnya tuh di Wurth ada Pak Peter yang sudah pengalaman berapa tahun Pak Peter di dunia otomotif? Dunia otomotif kurang lebih 20 tahun lebih lah. 20 tahun lebih gitu. 28 tahun. Ini senior banget nih Pak Peter. Bahkan Pak Peter tuh tahu keluarga gua dari zaman kakek gua, teman-teman semua. Dari zamannya karoseri Sumber Mulia sampai ke zaman Babe yang di Bandung,
sampai sekarang generasi ketiga. Wah, teman-teman bisa tebak ya Pak Peter usianya berapa, tapi masih awet muda banget sekarang. Luar biasa, sehat selalu Pak Peter ya. Thank you. Ini mau konsultasi, kemarin kan waktu kita ngobrol-ngobrol, Betul. Pak Peter saya mau bikin buat anti karat nih di bengkel, kita pengen ekspansi bisnisnya nih. Thank you juga nih dari tim Wood datengin Pak Peter, kenalin Pak Peter. Terus Pak Peter ngasih beberapa referensi sampai akhirnya terpilihlah yang kita sekarang sudah pasang dan sudah beli. Nah ini kalau Pak Peter boleh kasih penjelasan biar teman-teman semua tahu kenapa sih kok anti karat belinya yang tipe ini gitu? Tujuannya biar kena semua ya. Kalau tupos kan universal, cara pemakaiannya semua keangkat semua. Jadi kolong-kolong mau di anti karat itu pasti kena semua. Kena anti karat. Kalau pakai lifting equipment seperti porpos, scissor lift, dia rodanya naik di platform. Di rodanya? Iya. Kalau ini kan kebetulan barang mobilnya gantung. Iya. Naiknya di sasis. Tapi kan ada tuh mobil-mobil yang pakai yang tipe tadi, cuman di jack standing gitu Pak Peter. Itu sebenarnya gimana sih? Oh itu kurang praktis. Kurang praktis? Kurang praktis dan nggak efisien. Apa kali berbahaya juga kalau kayak gitu? Satu juga pertama mungkin berbahaya, kedua tidak maksimal Tidak kerjanya. maksimal kerjanya. Tidak maksimal dan nggak efisien. Oh. Masalah waktu, terus masalah cepet atau ngelambat kan. Iya, Antara iya. kan ini kan perlu cepat, terus rapi, hasilnya baik dan lain sebagainya. Oh gitu. Atau pakai lobang juga kurang efisien. Iya kayak lubang-lubang kayak orang cuci bus. Ganti oli, ganti oli kan di lubang iya, situ. betul. Gitu. Kurang efisien. Kurang efisien karena memang kalau kita kemarin coba jual Pak Peter ya, kebanyakan tuh konsumen nggak mau cuman bagian bawah doang, tapi Betul. pengen bagian inner fender Semua. juga. Spakbornya kena. Spakbornya kena semua. Bawahnya kena, deck juga bawah juga kena semua. Iya makanya Iya. kemarin Makanya saya menyarankan ke beli yang ini. Tupos Lift. Sebetulnya awal mulanya kalau boleh cerita teman-teman, gue tuh pengennya yang sama rodanya. Namanya tadi apa Pak Peter? Scissor lift. Scissor lift. Cuman dari Pak Peter ya, kata Pak Peter Kurang efisien. nggak efisien lah. Lebih berbahaya juga ya kalau Betul. misalnya kita jack stand terus dinaikin ke atas tiba-tiba Ya, goyang getaran goyang. terus Nggak mobilnya tepat, jatuh. Itu yang paling kita cegah karena keamanan ada nomor satu Pak Peter ya. Betul, keamanan Gitu. safety. Nah, terus nih Pak Peter, dari Wood sendiri nih, dari Tupos Lift yang kita lihat saat ini, apa sih yang membedakan antara Tupos Lift yang ada ini kan Beberapa merek, banyak dengan beberapa merek dan iya. ini kan eksistensinya masih baru. Betul. Apa sih yang membedakan Pak Peter? Yang membedakan itu dari mulai safety-nya, lockingnya, terus lalu lebar dan lockingnya elektrik. Ini yang ini elektrik? Ya, selling point-nya electrical. Terus kalau mati listrik dan lain sebagainya itu lebih mudah. Oh gitu. Kalau yang lain kan sistemnya ada yang model seling, ada yang model rantai. Oh. Itu kadang-kadang rantainya itu mesti di balance, mesti dikalibrasi. Mesti kalibrasi. Kalibrasi urang. Kadang-kadang nggak level. Karena dia nggak otomatis. Ya. Oh. Kalau ini kan kebetulan kan Tupos Lift-nya electrical, locking oleh electrical locking. Terus kemarin Pak Peter ada ngomong ada yang 1 biji, ada 2 biji itu apa Pak Peter? Yang daya angkatnya atau apanya gitu kemarin? Oh, single post. Single post ada yang double Oh, post. kalau untuk single post itu spesialis car wash, bukan spesialis anti karat. Oh, nah Karena itu juga cara kerjanya bukan secara elektrikal, secara Oh. pneumatik, pakai angin. pakai angin. Nah, diperuntukkan cuci gitu. Bukan buat anti karat. Bukan. Kalau Kenapa? Bedanya apa Pak Peter? bedanya apa? Kalau single post itu posisinya memang begini, tapi kali begini kurang praktis, orang kerja itu kurang praktis. Oh. Kalau di sini kan kita lebih praktis, mau anti karat kan Iya, lebih iya, iya. praktis. Kalau single tuh silang di tengah ya? Iya, kalau yang single post silangnya di tengah. Oh gitu. Kalau ini kan lebih praktis. Kita menyemprot mana misalkan yang belum kena anti karat. Iya, Batch-nya, iya. Atau kena Ini atau ini tangki. detail banget. Ini kita aman Pak Peter ya? Nggak bakal ambruk ya? Nggak. Ini garansi ya? Garansi. Iya ya, kalau di ambruk ntar aduh gimana ntar anak ketiga loh ini. Aman. Aman Pak Peter. Aman. Wah, ini berarti yang tadi yang single post tuh artinya dia silang di tengah pakai angin. Iya, pakai angin. Itu yang cukup banyak kalau di YouTube yang kejadian itu cukup banyak juga ya Pak Peter? Cukup banyak. Karena posisi armnya kadang-kadang nggak pas. Seperti penempatan swivel arm ini nih, adapter ini harus posisinya harus pas. Oh, harus pas. Kalau nggak pas ya ngerinya bukan apa-apa ya. Mobil itu kan kalau jatuh ya lumayan ya, bukan karena Iya, iya. adanya resiko safety-nya kurang. Ya orang yang Maksudnya ketimpa juga orangnya lumayan itu, gitu. ya. Ha-ha. Kalau mobil mungkin masih bisa dibeli. Iya, nyawanya nggak bisa Iya. dibeli, betul Pak Peter ya? Itu yang jadi Oke, ini menarik sih, oke. Terus ini Pak Peter yang mau ditanya.
Berarti dari beberapa tipe yang tadi Pak Peter bicarain mengenai Iya. lifter, ini tuh tergolong aman atau enggak sih? Aman. Tergolong aman. Karena apa? Saya di sini satu ada lock. Oh, Dia ini kalau seandainya digoyang-goyang gini takut jatuh atau enggak, Heeh. ini kan ngunci. Oh Lock. gitu. Ketika naik lock, ketika turun dia neken, dia bisa bergerak. Oh gitu. Yang sering jatuh dulu, zaman dulu terjadi, dikencengin baut, ininya nggak ada lock. Jatuh. Tapi produk itu masih dijual yang tadi Pak Peter ngomong, masih banyak yang jual. Udah nggak keluar lagi. Berarti kalau kejadian-kejadian, saya pernah ngeliat Pak Peter yang model-model lifter, ininya patah nih Pak Peter. Patah. Patah terus jatuh mobilnya. Patah. Itu apakah karena dari pabriknya, ya tanda kutip dia beli merek yang murah sehingga patah atau gimana Pak Peter? Sebetulnya bukan karena murah ya, mungkin dia nggak tepat penempatan swivel arm ini. Oh gitu. Ini kan mesti pas. Contohnya kalau mobilnya kelasnya bagus ya kayak Alphard atau mobil-mobil mewah lah, Roxy atau apa ya. Ini kan penempatan ini yang penting Pak, posisinya. Oh gitu. Makanya saya perlu men-training orang saya perlu jelas untuk penempatan posisi arm nyangkutnya di mana gitu. Nah kalau Jangan dari sampai pas decknya nggak pas, decknya udah lembek, jebol. Oh. Pengok kan kalau posisi kena plat gini kan bisa pengok Pak. Iya berbahaya ya. Kan? Kalau ini kan nggak, ini antara sasis dengan body kan, sasis dengan per. Berarti penyimpanan ini tuh si penempatan. armnya tuh harus dipas dari si body dengan si Sasis. sasisnya. Ya. Oh begitu. Oke. Berarti yang selama ini kita lihat di sosial media yang bikin orang jadi ketakutan tuh karena edukasi mengenai Iya. penempatannya tidak tepat. Penempatannya nggak pas, edukasinya nggak pas, cuman mereka taunya jual aja. Oh. Cara pemakaiannya nggak tahu. Wah murah banget harganya, mungkin cuman wah puluhan juta kecil lah gitu Iya. kasarnya. Tertarik buat kirim ke Indonesia terus kita pasang tanpa edukasi, itu kira-kira berbahaya nggak menurut Pak Peter? Itu sebetulnya dia hanya melihat murah. Heeh. Import sendiri kan gampang, zaman sekarang ini Iya, paling ya, gampang, bisa banget. pasar bebas. Import, daftar Indonesia, nggak ada apa-apanya ini barang, karena nggak ada electrical kan, Iya. nggak ada PC board, nggak ada motherboard, hanya sekitar cuman barang kelihatan kok, masa nggak bisa kalau saya beli, Iya. pasti bisa pasang. Intinya begitu Pak. Bahaya Kebanyakan banget. orang karena merasa dia bisa beli ya, udah pasang sendiri, gue bisa. Oh. Bahaya berarti Pak Peter? Bahaya, ya Bahaya makanya banget mesti pengaplikasiannya mesti benar gitu. Iya. Penempatannya mesti benar, terus penyampaiannya mesti benar, cara masangnya juga dari mulai ngecor, lantai pondasi, takutnya terbalik ke depan, mobilnya terbalik ke belakang kan bisa aja. Ini kalau nggak center kan nggak level antara kiri dengan kanan kan automatically begini, bisa begini, bisa begini. Kalau kondisinya kemarin begini, bisa aja nggak center. Bisa. Tiang sini dengan tiang sana kan di water pas, tarik benang. Iya, kalau misalnya nggak center bisa jadi kemungkinan ininya udah bener Iya, pun mobilnya jadi miring. Miring. Itu yang Nggak main-main itu Pak yang Peter ya? danger, ya. Nggak main-main. Jadi sebetulnya kalau boleh kesimpulan dari apa yang Pak Peter cerita, paling penting saat kita pembelian lifter adalah edukasi dan juga pengaplikasian dari si barangnya Pak Peter ya? Betul, cara pemakaian, cara penempatan, terus Penempatan. layout dan lain sebagainya. Kalau layout mungkin menyangkut panjang mobil, lebar mobil, panjang mobil juga pengaruh Pak. Kalau Iya. kita penempatannya terlalu dekat ke tembok, mobil kan nempel ke sana. Betul, itu berbahaya. Panjang mobil sekarang kan 6 meter sampai 7 meter. Betul. Minimal kita punya layout dari sini ke sana kan diambil 3 meter atau 3 meter setengah. Iya. Jadi untuk ideal stallnya lebih maksimal dan penempatannya lebih pas lah. Lebih pas. Itu. Nah, teman-teman ya, ini buat teman-teman yang belum tahu. Jadi sebelum dipasang, kita tuh nggak segampang ketemu Pak Peter langsung dipasang ya. Betul. Ini kita sudah memakan waktu dari pertama kali pemasangan kurang lebih 2 minggu Pak Peter 2 ya? minggu, iya betul. 2 minggu, jadi Pak Peter tuh nggak asal dalam arti, oke kita deal, harganya oke, dipasang, selesai tinggal. Nggak Bukan seperti asal itu. jual. Asal jual. Bukan asal Nggak, jual. nggak asal jual. Waktu pertama kali datang Pak Peter ke sini, Pak Peter cek dulu lantainya. Ya Pak Peter waktu itu ya, pondasinya ditanya dulu. Ini spesifikasi si aspalnya, betonnya Layak atau tidak? layak atau tidak. Lurus atau tidak waktu itu Pak Peter ya. Betul. Terus jaraknya aman atau tidak waktu itu tanya kayak Terus gitu. tonase kendaraannya juga maksimal, mobilnya paling besar apa? Nah itu ditanya kemarin waktu Pak Peter mau masang mobil terberat di sini kira-kira apa waktu itu saya bilang ke Pak Peter Rolls Royce. Rolls Royce. Kita udah cek itu Rolls Royce itu kurang lebih
3 ton ya? 3 ton. 3 ton. Itu udah paling berat di mobil yang pernah kita masuk. Soalnya nggak mungkin truk naik sini tuh nggak mungkin. Karena kita emang jarang ada truk masuk gitu kan Pak Peter. Passenger cut, banyak Bener, passenger cut. passenger cut. Jadi Pak Peter sudah cari tahu, analisa mengenai kebutuhan-kebutuhan dari wet gloss itu apa aja, sehingga ya inilah kita setup semuanya dengan kemarin sudah digali lagi, dicor ulang, dipasangin penguat mortar, juga, mortar semua udah kuat semua. campuran. Jadi ini udah betul-betul siap untuk dipakai berkat dari konsultasi Pak Peter. Bahkan sampai kabel-kabelnya pun Pak Peter bantu, instalasinya, every little detail things Pak Peter bantu untuk pengerjaan. Makanya sekarang jadi nggak ragu nih buat masang mobil customer ke sini karena udah ngeliat prosesnya Pak Peter. Betul. Gitu. Bahkan pengerjaan sampai secara mekanikal, elektrikalnya ya kita yang urus semua. bener, waktu pun Pak Peter detail waktu itu. Jadi memang dari yang ngerjainnya pun ngasih tempo beberapa hari, kata Pak Peter udah lebihin aja, dilebihin supaya lebih aman kita mau coba. Iya, lebih safety. Bahkan nih mobilnya Pak Peter juga ya? Betul. Kata Pak Peter, nih cobain mobil saya dulu, naikin ke atas. Jangan dulu mobil orang. Make sure ini emang aman. Tadi teman-teman udah lihat Pak Peter goyang-goyangin mobilnya aman, ini jadi udah totally aman. Jadi secara gua konsumen pun Karena merasa puas begini. gitu. Tuh teman-teman semua lihat ya, aman. Gitu. Terakhir ya Pak Peter ya, sebelum kita udahan, saya tuh heran ya, kenapa sekarang mobil-mobil baru itu nggak di anti karat Pak Peter? Ya mungkin mereka pikir mungkin karena mobil baru. Jadi mobil nggak perlu anti karat ya? Bukan, sebetulnya harus anti karat. Sebetulnya harus anti Sebaiknya. karat ya? Iya. Kemarin tuh saya baru dapat mobil New Foxy 2022. Toyota Foxy. Toyota Foxy ya. Dan saya kan di bawahnya nggak di anti karat. Bahkan sekarang mobil-mobil terakhir tuh ya ada sebagian yang saya cek nggak di anti karat semuanya. Kayak Jeep Rubicon juga nggak di anti karat Iya, kolongnya. Rubicon nggak di anti karat. Padahal Rubicon kan Pak Peter tahu ya, Iya. Rubicon kan dimasukin ke dalam Iya, lumpur segala lumpur. macam. Itu kan resiko asam Resiko lumpur kan tinggi, besar iya. gitu. Kenapa ya emang kayak gitu kali Pak Peter ya? Ya sebaiknya sih harusnya pakai anti karat, Pak. Anti karat ya? Anti karat biar lebih panjang, lebih apa sih, lebih awet. Lebih Oh. awet. Memang mobil itu Amerika punya harga, punya kelas. Mungkin mereka pikir beli mobil mahal nggak penting di anti karat lah. Gua udah beli mobil mahal, ngapain gua mesti anti karat? Pemikiran mereka. Iya, iya. Kalau pemikiran kita kan mungkin lain lagi. Situasional aja beda Lebih kali ya? safety, Benar, lebih benar. safety, lebih aman. Yang harusnya 10 tahun mungkin jadi 15 tahun atau 5 tahun jadi 8 tahun. Masuk akal sih Pak Peter. Iya. Dan jangan-jangan kalau di sini kan kita ada banjir, ya kan? Terus Jakarta ada ini banjir kan. Jakarta Utara kan ada laut, Iya. ya kan? Apalagi kalau teman-teman yang suka off-road masuk dalam lumpur itu kan bahaya ya. Betul. Perlu banget namanya anti karat. Perlu. Nah kalau anti karat dari Wurth ada berapa macam ya Pak Peter ya? Ada 2 macam. Mm-mm. Yang grey sama yang apa sih? Yang hitam ya? Hitam. masalah ya? Hitam. Kalau Iya. nggak salah yang grey kita pernah pakai itu bisa diwarnain warna body ya? Bisa langsung dikasih warna itu. Kalau yang hitam. yang grey itu bisa ya? Ya. Oh, wah, ini teman-teman semua ya. Kalau ada yang tertarik, misalkan buat anti karat, bisa langsung datang ke bengkel Wet Gloss. Kita sekarang sudah membeli two post lifter dari Pak Peter dari perwakilan Wurth. Jadi teman-teman udah ngelihat ya tadi Pak Peter kasih penjelasan mengenai spesifikasinya, mengenai cara pemakaiannya, mengenai safety-nya, dan juga terutama produk dari Wurth sendiri. Jadi thank you nih Pak Peter sudah datang, thank you udah mau bincang-bincang dan memberikan sedikit tips-tips edukasi ke teman-teman semua. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama teman-teman nih yang baru beli mobil atau mungkin sudah beli mobil tapi belum di anti karat. Nah, boleh sekali-sekali ngolong ke bawah, lihat cek bawahnya. Jangan-jangan sudah ada korosi Pak Peter ya. Jangan-jangan udah korosi. Oh, jangan-jangan udah korosi. Jadi sebelum terjadi korosi, cepat-cepatlah teman-teman untuk memberi anti karat pada permukaan undercarriage kendaraan teman-teman semua supaya terlindungi dari karat-karat yang menggerogoti mobil kawan-kawan semua. Nah, buat teman-teman juga mungkin yang di sini ada yang punya bengkel lagi cari-cari mungkin Pak Peter ya? Iya. Aduh, saya juga pengen nih punya two post lift. Bingung atau lagi hunting-hunting, ada yang murah, ada yang mahal. Nah, Banyak pilihan sih. banyak pilihan. Banyak. Bisa menjadi suatu referensi dari Wurth. Ya, kalau dari Wet Gloss kenapa suka Wurth? Karena warnanya merah. Wet Gloss kan warnanya merah gitu kan, merah, hitam, abu-abu, Klasik, putih. ya.
Jadi ini bisa menjadi representatif buat bengkel kita juga. Warna merah tuh emang paling top kalau buat kita gitu. Karena hokinya bagus ya Pak Peter kalau merah ya. Gitu. Nah buat teman-teman semua yang tertarik bisa langsung kontak ke Pak Peter atau langsung ada Instagramnya Ada. Wood Indonesia ya? Wood Indonesia. Ada di bawah ini teman-teman bisa langsung follow, Indonesia. bisa langsung DM, langsung bertanya. Mau konsultasi dengan Pak Peter, nanti bisa tinggal di DM langsung seperti itu. Paling itu aja video kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe channel gua, please subscribe Maverick Jonathan. Yang belum follow IG kami, please follow @weightloss. Ada TikToknya juga weightloss.id. Paling itu aja teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa menjadi edukasi video ini. Gua Maverick Jonathan dan Pak Peter selaku dari Wood Indonesia pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Thank you.